Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Sulhul Hudaybiyati, Ghazwatul Hudaybiyati wa Bai'atur Ridwan. Ya, Perang Hudaybiyah dan Bai'at Ridwan. Sababuha satu, sababuha adapun faktor perang Hudaybiyah. Annan nabiyah, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kharaja, keluar, yuridu, hendak Makkah, ke Mekah, mu'tamiran, dalam keadaan umrah, la muhariban, bukan untuk berperang, wa ma'ahu, dan bersama beliau, dan ialah bersama beliau alfun wa khamsuh mi'atin, adapun 1.500 minal muhajirina wal ansari, dari kalangan orang-orang muhajir, wal ansari, dan kaum Ansar. Bila silahin, dengan tanpa pedang. Falamma alimat, maka tatkala tahu Quraisyun, siapa Quraisy, bi khurujihi, akan keluarnya Nabi
Ijtama'at bersekongkol liman ihi untuk mencegah Nabi an baitillahil haram menuju baitillah rumah Allah al-haramih yang mulia. Di antara kisah yang sangat banyak mengandung pelajaran penting adalah kisah perjanjian Hudaybiyah. Perkembangan yang terjadi di Jazirah Arab semakin menguntungkan pihak kaum muslimin. Sedikit demi sedikit sudah mulai terlihat sinyal-sinyal kemenangan yang besar dan keberhasilan dakwah Islam. Langkah permulaan sudah dirancang untuk mendapatkan pengakuan terhadap hak-hak kaum muslimin dalam melaksanakan ibadah di Masjidil Haram yang dihalangi oleh orang-orang musyrik selama 6 tahun. Jadi penyebab terjadinya perjanjian Hudaybiyah, Nabi Muhammad SAW awal mula berinisiatif menuju ke Mekah, tujuannya semata-mata untuk umroh. Bukan tujuannya untuk mencari masalah, bukan tujuan untuk berperang. Namun setelah perjalanan Nabi menuju Mekah yang tujuannya umroh ini diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy, mereka menjadi satu bersekongkol untuk mencegah niat tulus kedatangan Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad tujuannya hanya semata-mata untuk umroh. Namun selagi masih berada di Madinah, Rasulullah SAW bermimpi bahwa beliau bersama para sahabat memasuki Masjidil Haram, mengambil kunci Ka'bah, melaksanakan tawaf dan umrah. Sebagian sahabat ada yang mencukur dan sebagian lain ada yang memendekkan rambutnya. Jadi sebelum datang ke Mekah, Nabi Muhammad sudah bermimpi melaksanakan tawaf, mencukur rambut, ada yang memendekkan rambutnya. Beliau menyampaikan mimpinya ini kepada para sahabat dan mereka tampak senang. Namanya Nabi ya, mimpi itu pasti menjadi kenyataan. Nabi bermimpi melaksanakan umroh, ini menjadi bukti bahwa pada akhirnya Nabi dan para sahabat akan menang menguasai Mekah. Jadi setelah Rasulullah menyampaikan mimpi baiknya itu, para sahabat menang. Menurut perkiraan mereka, pada tahun itu pula mereka bisa memasuki Mekah. Tidak lama kemudian beliau mengumumkan hendak melakukan umroh, maka mereka melakukan persiapan untuk mengadakan perjalanan jauh ini. Ya. Awal mula dari mimpi Rasulullah SAW.
Dua, walakin, dan tetapi. Lam yahduts, tidak terjadi, fiha, di tahun itu, harbun, peperangan. Ta'ziman, karena mengagungkan, lihurumatillah, akan kemuliaan Baitullah. Alladzi, yang ja'alahullah, yang Allah jadikannya, haraman, tanah mulia, aminan dan aman. Jadi kedatangan Rasulullah ini diketahui oleh pihak Quraisy. Setelah mendengar keberangkatan Rasulullah SAW, Quraisy segera menyelenggarakan majelis permusyawaratan. Keputusannya, apapun caranya, mereka hendak menghalangi orang-orang Muslim memasuki Masjidil Haram. Setelah Rasulullah SAW dapat menghindari beberapa kabilah, ada seorang dari Bani Ka'ab yang memberikan informasi penting kepada beliau bahwa orang-orang Quraisy memberangkatkan pasukan dan tiba di Tua. Di samping itu ada 200 penunggang kuda di bawah komando Khalid bin Walid yang mengambil posisi di Qura Al-Ghamim. Waktu itu Khalid bin Walid masih kafir. Ya, Khalid bin Walid masih kafir. Karena Rasulullah berangkat itu tidak tujuan untuk berperang, dan orang-orang kafir Quraisy itu datang untuk menghalangi perjalanan Rasulullah, maka Rasulullah mengambil jalur yang sulit dan berat di celah-celah gunung untuk menghindari bentrok fisik. Ya. Akhirnya tidak terjadi peperangan karena Rasulullah menghormati tanah haram itu kan dijadikan tanah yang mulia dan harus dijaga keamanannya. Maka Rasulullah tidak ingin berperang di tanah itu, menghormati tanah haram. Walamma wasalah, dan tatkala sampai ar-rasuluh, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Hudaybiyah, ke Hudaybiyah, arsalat, mengutus, ilaihi, pada Rasul,
Quraisyun, siapa Quraisy, ar-rusulah, pada banyak utusan. Yas'aluna, mereka bertanya pada Rasul. Yas'alunahu, mereka bertanya pada Rasul, an sababi maji'ihi, akan sebab kedatangan Rasulullah, akan sebab kedatangan Rasulullah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum sampai ke Mekah itu ditanya oleh utusan kafir Quraisy, wahai Muhammad, apa faktor atau penyebab kedatanganmu ke sini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kami datang bukan untuk memerangi seseorang, tetapi kami datang untuk melakukan umrah. Akan tetapi setelah itu Rasulullah mengutus Sayyidina Utsman. 4, fa'arsalah, maka mengutus ilaihim pada Quraisy ar-rasuluh, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Utsmanah, Utsman, liyu'limahum, agar Utsman memberitahu mereka maksidahu, tujuan Rasulullah, wa basyarah, dan memberikan kabar, dan Utsman memberikan kabar gembira al-mustad'afin, kepada orang-orang lemah, biqurbil fathi, akan dekatnya kemenangan, wa annallaha, dan sesungguhnya Allah, mudhirun, ialah memenangkan dinahu, agamanya. Setelah Rasulullah kedatangan utusan Quraisy, maka beliau memanggil Utsman bin Affan dan mengangkatnya sebagai duta untuk menemui Quraisy. Beliau bersabda, sampaikan kepada mereka bahwa kita tidak ingin berperang, tetapi kita datang hendak melaksanakan umrah. Serulah mereka kepada Islam. Itu perintah Rasulullah kepada Sayyidina Beliau juga menyuruhnya untuk menemui beberapa laki-laki dan wanita di sana, menyampaikan kabar gembira kepada mereka tentang datangnya kemenangan, dan juga mengabarkan kepada mereka bahwa Allah pasti akan memenangkan agamanya di Mekah, sehingga setiap orang di sana pasti beriman. Sayyidina Utsman patuh berangkat hingga dia melewati sekumpulan orang-orang Quraisy di Baldan. Mereka bertanya, hendak kemana engkau? Katanya orang-orang Quraisy di Baldan kepada
kepada Sayyidina Utsman. Apa jawaban Sayyidina Utsman? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku untuk ini dan itu. Ya. Kami mendengar apa yang engkau katakan, maka laksanakanlah keperluanmu, kata mereka. Lalu Abdan bin Sa'id bin As menyambut kedatangan Sayyidina Utsman, menyiapkan kudanya dan menyuruh Utsman naik ke atas punggung kudanya. Disambut dengan hormat Sayyidina Utsman. Kenapa? Karena utusan Rasulullah. Abban memberikan jaminan perlindungan kepada Utsman dan mengawalnya hingga tiba di Mekah dan menyampaikan pengiriman duta ini kepada para pemimpin Quraisy. Sebenarnya mereka menawarkan kepada Utsman untuk melaksanakan tawaf di Ka'bah, tetapi Utsman menolak tawaran ini. Dia tidak akan tawaf sebelum Rasulullah tawaf. Ini akhlak Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman diutus oleh Rasulullah untuk menemui kafir Quraisy. Tujuannya apa? Untuk memberikan pengetahuan kepada kaum Quraisy bahwa kedatangannya itu hanya untuk umroh, tidak untuk perang. Setelah Sayyidina Utsman datang, Sayyidina Utsman disambut dengan sambutan yang terhormat. Bahkan sampai-sampai orang Quraisy mempersilahkan Sayyidina Utsman untuk tawaf. Sayyidina Utsman tidak mau. Kenapa? Biar Rasulullah terlebih dahulu melaksanakan tawaf nanti ketika Rasulullah sudah sampai Mekah. Sayyidina Utsman ternyata lama di Mekah, ya, sampai terdengar isu terbunuhnya Sayyidina Utsman bin Affan. Artinya apa? Cukup lama Quraisy menahan Sayyidina Utsman bin Affan di Mekah. Boleh jadi mereka hendak mengajaknya bermusyawarah, mencegah masalah yang sangat rawan akan terjadi. Ya. Lima, falamma wasalah, maka tatkala sampai Utsman, habasat maka menahan pada Utsman Quraisyun. Siapa Quraisy? Fasa'ah maka tersebar indal muslimin kepada orang-orang muslim anna Utsmanah bahwasanya Sayyidina Utsman kutilah ialah terbunuh. Ada kabar angin dingin bahwa Sayyidina Utsman itu terbunuh. Ya. Angin ini terdengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sangat sayang kepada sahabatnya, terdengar bahwa Sayyidina Utsman katanya terbunuh, Rasulullah langsung memanggil semua para sahabatnya dan beliau bersabda, kita tidak akan beranjak sebelum membereskan urusan mereka. Apa? Sayyidina Utsman terbunuh, kita bereskan mereka. Sabda Rasulullah. Setelah itu beliau memanggil para sahabat untuk melakukan baiat. Sini, berjanji semua kepadaku. Ya. Maka mereka berkumpul di sekeliling Rasulullah dan mengucapkan baiat untuk tidak melarikan diri. Bahkan ada di antara mereka yang melakukan baiat untuk bersedia mati. Ya Rasulullah, saya bersedia mati untuk membela-Mu, membela agamamu.
Yang pertama kali mengucapkan baiat adalah namanya Abu Sinan Al-Asadi. Sementara Salamah bin Al-Aqwa mengucapkan baiat di hadapan beliau untuk bersedia mati hingga 3 kali. Ya. Para sahabat Rasulullah itu setia semua. Ya. Sekali dia ucapkan di depan kerumunan orang, sekali dia di tengah kerumunan orang, dan sekali di belakang kerumunan orang. Jadi di depan-depan orang, para sahabat itu berkata, "Ya Rasulullah, karena terdengar Utsman itu terbunuh, ayo saya akan membelamu sampai mati ya Rasulullah." Ketika itu para sahabat tidak hanya menyampaikan di depan umum, para sahabat juga menyampaikan kepada Rasulullah secara empat mata. Ya. Namun setelah baiat perjanjian itu selesai, tiba-tiba Sayyidina Utsman datang. Loh, Utsman bin Affan muncul. Ternyata kabar berita bahwa Sayyidina Utsman bin Affan itu terbunuh merupakan berita hoak. Ya, berita palsu. Ada satu sahabat namanya Jad bin Qais. Ya, dia tidak ikut berbaiat. Kenapa? Karena dia sebenarnya bukan Islam, tapi orang munafik. Cuma pura-pura gabung di golongan Rasulullah. Tapi setelah diajak perang, diperintah untuk berperang, dia tidak mau. Ya. Dia tidak mau. Mungkin takut mati, takut capek, ya. Takut berperang, ya. Tidak mau mengorbankan jiwa dan hartanya. Dia adalah golongan orang-orang namanya siapa? Jad bin Qais. Fada'a, maka memanggil Ar-Rasuluh, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nasah, para sahabat, lil bai'ati, untuk berbaiat. Abayahu, kemudian mereka berbaiat pada Rasul. Ya. Sebentar saja, jangan ngobrol. Jangan senyum-senyum. Maka para sahabat berbaiat pada Rasul tahta syajaratin, di bawah pohon. Huna, di situ. Tujuannya Allah yafiru, agar tidak lari, Waktu sama, dan dinamakan bai'atu saat ini bai'atar ridwan, bai'at ridwan. Baiat ini dilaksanakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah pohon. Umar memegang tangan beliau, sedangkan Ma'qal bin Yasar memegang dahan pohon agar tidak mengenai beliau. Inilah yang dinamakan baiat ridwan, yang karenanya Allah menurunkan ayat. Allah menurunkan ayat karena para sahabat setia, berani patuh atas perintah pemimpinnya Rasulullah, hidup ataupun capek ataupun tidak. Allah menurunkan ayat
surah Al-Fatah. Al-Fat ini artinya kemenangan. Menurunkan ayat laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta syajarati. Sesungguhnya Allah telah ridho terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Kesetiaan itu mahal, ya. Kesetiaan itu mahal. Oleh karena itu ini kita jadikan pelajaran bahwa ikatan perjanjian itu harus kita laksanakan baik dalam keadaan ringan maupun memberatkan. Bahkan dalam surah At-Taubah Allah berfirman, infiru khifafa wa thiqala. Berangkatlah kalian khifafan dalam keadaan ringan, wa thiqalan dan dalam keadaan berat. Ini ayat ini kita jadikan motivasi agar kita tambah semangat. Berangkat ngaji itu kan dalam keadaan berat, kadang dalam keadaan ringan. Berangkat sekolah dalam keadaan berat, kadang dalam keadaan ringan. Berangkat mencari ilmu, berangkat untuk mendengarkan ilmu itu kadang dalam keadaan ringan, kadang dalam keadaan beratkan. Tapi Allah memberikan motivasi, infiru, berangkatlah, ya. Meskipun dalam keadaan berat. Faham? Nah, ketika ngafalin, hafalkanlah baik dalam keadaan ringan maupun dalam keadaan memberatkan. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana para sahabat ketika diajak berjuang oleh Rasulullah, mereka tetap berbaiat mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah baik dalam keadaan ringan maupun memberatkan. Ini nyawa taruhannya, tapi para sahabat tetap setia kepada pemimpinnya. Siap mulai hari ini untuk menghafal dan belajar meskipun dalam keadaan ringan bahkan memberatkan. Ya, jangan santai-santai, ya. Apalagi kabur ke kamar habis sholat subuh tidur lagi. Nah, itu namanya tidak memegang janji setia. Karena dulu ketika PPDB, wali santri kalian itu bersepakat untuk mengikuti jam kegiatan sekolah. Yang mengikuti dengan saksama itu namanya para sahabat yang setia mengikuti Bai'ut Ridwan. Yang sering bolos, yang sering di kamar, tidak ikut pelajaran, tidak ikut jam tahfidz, itu namanya tokoh orang-orang munafik. Semoga kita termasuk sahabat-sahabat yang setia kepada perintah sekolah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca doa. Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna. Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubatan tawsil li kulli haubatan wastur lana
لي واغفر لي والدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عدد طش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا والله أعلم بالصواب. صلوا على النبي محمد.